Lalu ketemu lagi dengan saya Ngurah dari Pintar Saham, tempat kamu mendapati insight investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bakal bahas sektor kesehatan karena kita tahu ada pengesahan undang-undang kesehatan yang terbaru dan selama seminggu terakhir, kalau kamu cek di chart itu sektor kesehatan menjadi sektor yang paling naik atau paling cuan selama periode tanggal 10 sampai 14 Juli kemarin. Dan apakah ini dampak dari undang-undang kesehatan tersebut atau bagaimana? Ya, mungkin kita nggak bisa langsung secara dini bilang, wah ini karena undang-undang kesehatannya. Enggak juga, karena kan ada nanti, kalaupun ada yang kurang setuju, nanti bisa melakukan peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi. Dan yang menarik, untuk kesehatan sendiri, saya coba fokusnya di rumah sakit ya. Jadi salah satu yang saya ketahui, draft yang saya dapatkan, kayak undang-undang tersebut adalah rumah sakit dapat ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan dan intinya mereka dapat menyelenggarakan secara mandiri pendidikan profesi dokter gigi spesialis dan sebagainya. Cuman ya kamu bisa baca, tapi kalau kamu yang lebih paham terkait hal ini bisa silakan di kolom komentar ya. Tetap saja yang intinya yang saya dapatkan adalah ijazahnya tetap ditandai oleh pimpinan rumah sakit pendidikan dan rektor dari universitas yang terafiliasi. Jadi sepertinya ya nggak langsung aja rumah sakit tiba-tiba langsung punya lulusan dokter, tapi harus masih juga terafiliasi dengan universitas. Itu yang sedikit yang saya tangkap dari undang-undang tersebut. Yang ada banyak banget isinya, ini salah satu aja karena kita ngomongin emiten rumah sakit ya. Karena ngomongin emiten rumah sakit maka bahasanya rumah sakit doang. Oke, kalau saya cek di Stockbit, jadi kamu bisa cek di screenernya untuk rumah sakit itu ada ini jasa dan peralatan kesehatan ya. Jadi nggak hanya rumah sakit, tapi ada seperti Prodia dan IRA. Jadi kita fokus hanya rumah sakit. Rumah sakitnya ada Mika, ini based on market cap. Yang terbesar saat ini adalah Mika, Mitra Keluarga, kemudian ada Siloam, dan ada Heal. Dan sekilas kalau kita lihat di sini ada current yang saya coba screening pertama current price earning ratio-nya saat ini, price to book value-nya, kemudian standar deviasi price earning-nya, standar deviasi price book value-nya. Oke, dari sini terlihat untuk yang minus saya anggap abaikan saja dulu. Kita coba cari tiga besarnya aja based on market cap. Yang paling oke berarti Mika, Silo, dan Hill based on market cap ya. Sebenarnya kalau based on paling murahnya, ada yang murah itu untuk rumah sakit sekali lagi ada ya ini ya Prim ya. Cuman karena saya terlalu kecil saya abaikan dulu. Jadi kita coba compare dulu rumah sakit yang ada tiga Mika, Silo, dan Hill. Current price book value-nya emang bukan yang murah lagi ya kalau ngomongin rumah sakit price book value-nya. Tapi kalau kita perhatiin standar deviasi 5 tahun terakhir juga sebenarnya yang masih kategori murah jawabannya Silo. Ya, tapi ini kan ekstrim nih. Kemudian PBV juga sebenarnya tidak yang kategori masih murah adalah K. Itu hanya based on price earning dan price book value. Saya coba untuk memasukkan yang lain. Jadi misalnya kita ngomongin profitability, gross profit, of trailing months-nya, dan dari sisi profitability, net profit margin-nya. Oke, dari gross profit terlihat dari tiga ini, Mika yang paling oke, dan dari net profit margin pun Mika juga yang paling profitable. Yang lain kita coba dari sisi misalnya balance sheet-nya ya. Total debt-nya, total utangnya, debt to equity ratio-nya. Oke, mana dia total debt-nya di sini. Oke, ini agak strip ya, kok bisa ya? Tapi kita coba cek detail lagi. Nah, di sini terlihat gap-nya yang paling besar ada di Hill. Kemudian dari sisi arus kas, cash flow, cari free cash flow-nya dulu. Yang paling oke, Siloam. Terus dari sisi harga saham, so far hingga 2023 ini yang naik banget adalah Siloam. Itu udah naik 50%. Oke, kalau ngeliat dari sekilas seperti ini kan kayaknya terlalu
kayaknya nggak ada yang bagus jawabannya ya, karena price earning ratio-nya udah tidak ada yang dibilang bisa murah, price book value-nya juga nggak ada. Kalau kita ngomongin dividen misalnya, saham rumah sakit dividen yield-nya nggak terlalu oke, nggak terlalu besar dibandingkan dengan dividen yield sektor-sektor yang lain. Itu malah yang terbesar hanya 1,28, Demi Kasih Hill. Sisanya paling ya ini RSGK, ini rumah sakit juga sih, cuman karena dia size terlalu kecil kita nggak bahas. Dan ada Prodia 3,9%. Sisanya ya di bawah 2%, di bawah 1,5% malah dividen yieldnya. Sekarang kita coba dari sudut pandang yang lain. Eh, sekarang, oke. Jadi saya coba ngelihat dari sini Mika-nya. Untuk Mika, nah, price to earning, lihat valuation-nya emang nggak, sekali lagi nggak ada, nggak terlalu murah ya. Memang peer-nya itu emang mahal-mahal banget. Dari sini kita bisa berkesimpulan ternyata price earning-nya rumah sakit itu rata-rata gede-gede ya, mahal-mahal semua ya. Dan dari sisi price industry average ya, karena dia dijadikan satu dengan sektor kesehatan industrinya, maka sebenarnya udah mahal banget jatuhnya kalau based on industri. Tapi based on peer-nya sesama rumah sakit masih tidak terlalu mahal jawabannya. Oke, kemudian dari sisi yang lain ya, coba kita lihat future growth-nya. Kalau dari forecast-nya, rata-rata bilang bakal meningkat terus. EPS-nya juga diperkirakan bakal tumbuh. Karena menurut saya juga rumah sakit sektor yang tergolong defensif ya. Maksudnya dia bakal selalu ada terus kan selama kualitas jasa layanan yang diberikan oke, kayak dia bakal terus dicari orang. Dan dari sisi ownership pun, kalau kita ngeliat Mika, karena saya besar, saya bisa, menurut saya bakal ada institusinya juga yang besar. Nah, di sini terlihat langsung ya, ada The Vanguard, ada JP Morgan. Jadi kalau dia market cap-nya besar, rata-rata pasti ada fund manage, ada aset manajemen yang besar, entah itu institusi internasional maupun institusi domestik yang megang sahamnya biasanya. Oke, sekarang kita compare dengan Siloam. Siloam ini harganya naik banget setahun terakhir. Year to date-nya, kita lihat price to earning ratio-nya memang murah dibanding yang lain. Cuman saya nggak terlalu detail ngeliat EPS-nya datang dari mana ya. Jangan-jangan laba bersihnya tidak dari operasional. Saya based on karena ada durasi, jadi menurut saya kayaknya kalau kita bahas sampai sedetail itu kurang oke. Jadi saya cuma compare aja dulu secara garis besar. Karena Siloam ini oke, dari sisi future growth-nya juga sebenarnya dibilang ya nggak kayak Mika tadi. Mika kan trendingnya selalu ini diproyeksi malah turun ya IPS-nya. Si ownership-nya, sedangkan si Siloam ini ownership-nya ada public companies, private, general public-nya cuma 0,5%. Oke, ini banyak banget ada PT-nya ya, ada grup Lipo ya, Siloam kan grup Lipo, ada PT-nya banyak banget. Oke, dan ini manajemennya. Satu lagi adalah Hill. Hill ini kita tahu grup Astra masuk ke sini. Dan kita lihat dari valuation-nya, Medica Loka Hermina ini emang paling mahal dibanding yang tadi ya, dibanding Silo, dibanding Mika. Ini yang paling mahal price earning-nya. Tuh, jauh banget. Ya, kan. Tapi ada Astra-nya, future growth-nya. Ya, ini tumbuh terus. Dari sisi ownership-nya, ya general public-nya 20% di sini. Oke. Wah, banyak perorangan ya. Oke, nah sekarang kesimpulannya bagaimana? Coba kita lihat dari sisi teknikal dulu. Ini kita bandingin dengan forecast versinya si TradingView. Jadi TradingView menganggap target price-nya average yang middle itu di 3.100 dengan forecast-nya EPS-nya juga naik drastis ya. Tapi memang kemarin rumah sakit kan dia oke banget kinerjanya pada saat pandemi ya, 2020, 2021, 2020, sampai 2022 itu oke dia. 2023 kan EPS Q1-nya justru sebenarnya turun sebenarnya ya kalau kamu perhatiin ya. Tapi the next-nya rata-rata menganggap forecast-nya bakal oke. Dan dari Silo sendiri juga untuk yang tengah menargetkan 2.100 rupiah. Dan forecast-nya juga tumbuh. Kalau Hill forecast-nya
1.500 sampai 1.900. Cash juga tumbuh ya, tapi masih belum seheboh 2021 karena pandemi. Oke, sekarang untuk time frame-nya yang pendek. Nah, ini ya, wah keren banget nih yang megang Mika ya. Ya, Mika juga salah satu saham yang menjadi pilihan swing trading ya bulan lalu untuk pintar saham ya udah on target sih. Em, oke, bagaimana ini? Kalau untuk melihat ini sih sekilas udah di area yang overbought. Sehingga kalau saya disuruh beli, sepertinya saya nunggu dulu ya, nunggu koreksi lagi ya jawabannya. Nunggu koreksi di angka 2770. Terus untuk silo, saya silo sepertinya, oke, kurang juga. Sebaiknya nunggu juga di 1755, 1755 maksud saya. Kemudian Hill juga, ya sepertinya ini FOMO semua ya. Kayaknya orang-orang pada, wah undang-undang kesehatan, rumah sakit diuntungkan. Jadi langsung pada ini ya, semuanya serentak ya. Padahal kan ya belum 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 tentu juga, maksudnya masih belum teraplikasikan dan perlu waktu kan ya untuk mencapainya. Tapi ya kalau time frame-nya kamu in the long term, ya wajib. Oke sih kalau beli sekarang. Tapi kalau time frame-nya kamu cuman seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ya sebaiknya jangan dulu masuk jawabannya. Seperti itu. Oke, itu sekilas dari saya tentang perbandingan emiten rumah sakit. Jadi kesimpulannya Mika, Silo Hill, Mika yang oke dari sisi konsistensi dan sebagainya. Silo yang oke dari sisi kenaikan harga sahamnya udah naik 50% year to date-nya. Hill oke-nya ya karena ada grup Astra masuk ke sana sehingga dianggap kalau ya siapa sih yang akan grup Astra dianggap ya prospeknya oke dong karena grup Astra aja masuk gitu kan ya. Jadi tentukan pilihannya kamu sendiri sesuaikan dengan profil risiko, tujuan keuangan, jangan lupa sesuaikan juga time frame pilihannya. Jadi perbedaan time frame maka pilihan sahamnya juga akan berbeda. Itu aja dari saya, thank you. Semoga sehat dan sukses buat kamu semua.